Perkenalkan, nama saya Aura Amelia Ridwan, mahasiswi Universitas Esa Unggul, Fakultas Desain dan Ilmu Kreatif, Program Studi Desain Komunikasi Visual dengan nomor induk 2021002024. Di sini saya akan membawakan tentang cerpen dan cara membuat cerpen dengan baik dan benar. Mari kita tahu tentang apa itu cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi atau lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurut dalam cerpen, tidak ada cerita hingga 100 halaman. Struktur cerpen. Dalam menulis cerpen, terdapat beberapa aturan yang harus diikuti agar cerita yang disampaikan tidak terkesan terpotong atau tergesa-gesa. Pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen. Berikut ini adalah beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. 1. Abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Kedua, orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. 3. Komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atau masalah yang terjadi. Kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Keenam, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis pada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Cerpen yang baik. Agar lebih terarah, kamu dapat menggunakan tips di bawah ini saat belajar membuat cerpen dengan kualitas yang bagus. Sisihkan waktu 10 hingga 20 jam. Cara membuat cerpen yang mudah bagi pemula yang pertama, yaitu menyisihkan waktu selama 10 hingga 20 jam. Waktu 10 hingga 20 jam adalah akumulasi waktu yang bisa kamu gunakan untuk menghasilkan karya cerpen, mulai dari penemuan ide hingga penyusunan tulisan. Umumnya penggunaan waktu ini akan berbeda-beda untuk setiap penulis cerpen. Perbedaan penggunaan waktu didasarkan oleh dua sebab. Pertama, waktu pengerjaan yang berbeda disebabkan oleh banyaknya jumlah kata yang digunakan. Perbedaan penggunaan waktu dalam membuat cerpen yang kedua disebabkan oleh kemampuan pengarang dalam menulis. Meskipun kamu belum pernah menghasilkan karya cerpen, tapi jika
kamu sudah sering menulis, besar kemungkinan kamu akan lebih cepat dan mudah menyusun cerita, sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan cerita cerpen juga akan lebih singkat. Kedua, mencari ide. Tips kedua untuk membuat cerpen yaitu mencari ide. Ide yang digunakan tidak harus menggunakan cerita yang rumit. Sebagai pemula dalam menulis cerpen, kamu bisa fokus pada bagaimana menampilkan cerita dengan baik dengan menggunakan ide cerita yang ringan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kamu bisa menggunakan ide cerita dari kehidupan sehari-hari. Ide cerita dari kehidupan sehari-hari akan lebih mudah kamu kembangkan karena unsur emosional pada cerita lebih mudah kamu kuasai. Untuk mempermudah proses penemuan ide, jangan fokus untuk langsung menemukan satu ide saja. Kamu bisa menulis semua ide yang ada di dalam kepala kamu tanpa terkecuali. Bahkan jika ide yang terpikir adalah tidak mungkin sekali menulis dengan gaya sendiri. Tips menulis cerpen bagi pemula yang ketiga yaitu menulis dengan gaya bahasa sendiri. Menulis dengan gaya bahasa sendiri adalah menulis dengan kemampuan yang kamu miliki sendiri. Kamu tidak perlu berusaha untuk menjadi orang lain dalam menghasilkan tulisan. Kamu hanya perlu menulis sesuai dengan karakter dan kemampuan yang kamu miliki. Apabila saat ini kamu hanya bisa menghasilkan beberapa dialog saja dalam cerpen, tidak masalah. Intinya, menulis dengan gaya sendiri akan mempermudah kamu untuk mengetahui ciri khas dan kemampuan yang ada pada diri sendiri. 4. Menentukan tema. Tema pada penulisan cerpen dibutuhkan untuk menentukan ide pokok dan gagasan pokok pada suatu cerita. Penggunaan tema dapat mempermudah kamu dalam membuat alur cerita. Jika diibaratkan dengan sebuah bangunan, tema sama halnya dengan fondasi bangunan. Tidak mungkin akan kamu mendirikan rumah tanpa membuat fondasinya terlebih dahulu. Untuk menentukan sebuah tema, kamu bisa melihat fenomena yang ada di sekitar kamu. Bisa juga dengan melihat hal apa yang menjadi keresahan dalam diri kamu, lalu diubah menjadi sebuah tema cerpen. Pada karya cerpen, pengarang tidak dituntut untuk menampilkan tema secara terbuka pada pembaca. Hal ini karena pembaca biasanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi tema yang pengarang tulis. Oleh karena itu, cukup dengan menyampaikan secara garis besar permasalahan yang ada pada cerita cerpen, lalu biarkan pembaca berinterpretasi dengan permasalahan tersebut. 5. Membuat alur atau plot. Selanjutnya dalam menulis cerpen yang mudah bagi pemula yaitu membuat alur dan plot. Alur dan plot perlu kamu pikirkan sebelum kamu melangkah jauh dalam menghasilkan sebuah tulisan. Alur dan plot dalam cerita digunakan untuk menggerakkan cerita untuk mencapai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Banyak yang salah paham dengan mengatakan jika plot adalah jalan cerita. Ada pula yang beranggapan jika plot adalah rancangan dari jalannya sebuah cerita yang ditulis. Padahal pengertian tersebut keliru. Menurut Arswendo Atmowiloto, plot diartikan sebagai sebab akibat yang terdapat pada sebuah cerita sehingga menghasilkan gaya atau irama dalam menentukan ide dasar. Untuk menyusun plot, kamu bisa memulainya dengan menentukan sebuah peristiwa yang akan dimunculkan pada sebuah cerita, lalu mencari benang merah dari semua peristiwa yang terjadi sehingga membentuk alur cerita yang saling berkaitan. 6. Tentukan penokohan. Penggunaan tokoh pada cerpen amat sangat krusial dibutuhkan. Bahkan tanpa adanya tokoh, sulit bagi pengarang untuk menyampaikan maksud dari tulisan kepada pembaca. Tips dalam membuat penokohan yang baik adalah sebuah cerpen yaitu menampilkan citra tokoh senyata mungkin. Citra yang dimaksudkan adalah watak dan karakter tokoh yang digunakan. Semakin nyata watak, karakter, ataupun sifat tokoh digambarkan, maka akan semakin mudah pembaca ikut larut dalam peran yang dimainkan oleh tokoh. Secara umum, sifat penokohan dibedakan menjadi dua, yaitu sifat lahir dan sifat batin.
Sifat lahir mencakup bentuk dan rupa tokoh, sedangkan sifat batin merupakan karakter dan watak tokoh. Dalam penyampaian sifat penokohan, kamu bisa menggunakan beberapa cara, mulai dari tindakan dan ucapan tokoh, kemudian bisa juga melalui pikiran tokoh, benda, dan barang yang berada di sekitar tokoh. Watak tokoh juga bisa dimunculkan melalui kesan atau deskripsi tokoh lain terhadap tokoh tersebut, atau langsung dideskripsikan oleh pengarang mengenai watak tokoh melalui narasi. 7. Tentukan latar. Latar adalah segala sesuatu yang menunjukkan waktu, tempat, dan suasana yang digunakan pada cerita. Latar diperlukan untuk menunjang tema dan plot cerita tanpa penggunaan alur atau sulit bagi pengarang dapat menyampaikan plot secara terbuka kepada pembaca. Menghilangkan unsur latar juga dapat membuat permasalahan dalam cerita sulit untuk dipecahkan. Kamu bisa membuat latar dengan cara berikut. 1. Hubungkan latar dengan watak tokoh. Misalnya, jika kamu ingin menggambarkan cerita dengan latar konteks pedesaan, maka kamu bisa menampilkan watak tokoh yang lemah lembut. Sebaliknya, jika kamu ingin menampilkan latar di perkotaan, maka watak yang dimiliki tokoh yaitu keras. 2. Hubungkan latar dalam karakter tokoh. Misalnya, jika ingin menulis cerita dengan latar tempat pondok pesantren, maka karakter tokoh yang dimunculkan adalah mempunyai sifat religius yang tinggi. Namun, jika latar cerita yang digunakan adalah tempat perjudian, kamu bisa membuat tokoh mempunyai karakter suka membangkang dan pemberontak. Dari contoh di atas, kamu bisa menyimpulkan jika setiap latar yang digunakan pada cerita dapat membentuk sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh. Pastikan kamu memberikan watak penokohan yang sesuai dengan latar belakang, lingkungan, atau tempat tinggal tokoh. 8. Membuat sudut pandang. Sudut pandang digunakan sebagai cara pengarang untuk menampilkan penokohan dengan gaya yang diinginkan pengarang. Lebih mudahnya, sudut pandang adalah cara mengarang dalam penyebutan tokoh pada cerita. Kebanyakan pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, seperti penggunaan subjek saya, aku, untuk menyampaikan cerita. Meski begitu, ada pula pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menyebutkan subjek mereka, dia, untuk menyampaikan cerita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.